Sampai anjing stres banget pala. Kayak berasap coy. Buku apaan? Jadi kemarin tuh aku lagi pergi ke BSD ICE, BSD gitu kan. Jadi banyak banget apa tuh namanya, buku-buku yang udah aku masukin. Oh thank you. Buku-buku yang udah aku masukin wishlist aku untuk aku beli gitu kan. Dan kebetulan memang murah-murah, namanya juga event buku terbesar gitu kan. Nah aku tuh lagi baca buku ini kemarin, tapi ini udah selesai. Namanya judul bukunya Blok Pembangkang. Terus pas aku sama temanku ditanyain, kamu lagi baca buku apa gitu kan kemarin. Terus oh lagi baca Blok Pembangkang nih sama punyanya Max Havelaar gitu kan, yang Multatuli. Oh kamu harus beli bukunya Michael Bakunin. Oh iya, di buku Blok Pembangkang kayaknya sempat di-mention. Ada nggak ya di sini? Ada dong. Bacalah aku ini anjir. Kepala aku berasap. Tapi seru, tapi belum habis sih. Yang si Bakunin aku belum selesai baca. Jadi aku selingin dulu ya buat live-nya. Jadi biar nggak pusing gitu, Wak. Meh dari anarko enggak, sebenarnya gini, tanpa disadari, percaya atau tidak, aku juga baru rilis, maksudnya kayak aku baru baru sadar kalau misalnya, apakah selama ini aku menerapkan ideologi anarkis? Aku kayak gitu. Jadi ternyata memang anarkis itu bukan sekedar bakar-bakar ban mobil di tengah jalan, bukan sekedar merusak fasilitas umum, bukan hanya sekedar kebakar gedung atau apalah gitu kan. Ternyata dalam anarkis sendiri banyak ideologi-ideologi yang disampaikan oleh banyak pemikir atau penggagas ideologi anarkisme sendiri. Dan setelah dipikir-pikir kayak aku ngerasa related gitu loh, kayak waktu dulu aku kayak menentang norma hukum banget ya. Waktu dulu aku menginginkan suatu kebebasan di mana aku tidak mempedulikan adanya dogma, norma, hukum, dan state atau negara gitu. Jadi kayak bodo amat anjing, telanjang di mana-mana, eksip di mana-mana, nggak peduli, yang penting gua manusia bebas gitu. Ternyata itu salah satu bentuk anarkis. Dan terus aku semakin tahu jadi kayak oke, ternyata gitu. Kalau udah ke Bakunin berarti harus banget ke Vladimir Lenin, Kak. Iya. Ada banyak yang menyarankan, tapi juga aku pengen baca punyanya Emma Goldman atau Emma Gold. Emma siapa? Aduh lupa. Tuh aku kalau baca buku suka lupa namanya, bejir. Oh, buat kalian juga hati-hati ya kalau misalnya ada fake account di TikTok yang suka banget nyuruh transfer walaupun itu 100.000 atau 200.000. Guys, aku kasih tahu ya, uang 100.000 in this economy tuh gede atau enggak ya, susah lah nyarinya. Sekarang aja dolar itu 17.400. Jadi harap berhati-hati kalau kalian menemukan akun-akun atas nama Siska terus kemudian kalian diminta untuk transfer biar bisa gabung ke grupnya. Please jangan percaya, itu bullshit, itu bohong. Karena udah banyak banget yang nge-DM aku marah-marah, ngata-ngatain aku penipu, ngatain aku
bawa duit kabur, terus aku nanya, emang kerugian kamu berapa? 100 ya buat aku, kalau memang aku mau nipu. Kenapa nggak 100 miliar? Kenapa nggak nipu negara yang 100 miliar terus uangnya aku bagi-bagiin ke kalian? Kenapa harus nipu 100 ribu? Karena aku tahu juga cari uang 100 ribu tuh susah, jadi ngapain aku nipunya 100 ribu? Kalau bisa 100 miliar. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau kalian masih ketipu uang 100 ribu aja kalian marah-marah, jadi jangan gampang percaya. Please sange boleh, goblok jangan. Aku udah dari tahun 2018 ngomong sange boleh, goblok jangan. Jadi be smart, hati-hati. Emma Goldman, yes. Emma Goldman. Masa seorang Siska nyari 100 ribu susah, gak percaya? Enggak, aku gak pernah nyari 100 ribu soalnya. Aku tuh ngasih tahu kalian, ih gimana sih lu? Maksudnya aku tahu rasanya nyari duit 100 ribu sampai sekarang aja susah, bukan aku. Aku tahu rasa aku, kamu tuh makanya ayo banyak baca buku yuk, banyak baca buku biar bisa mengartikan diksi-diksi dan kalimat bahasa Indonesia. Cuh. Gitu loh. Paham? Penghasilan per bulan. Ngapain nanya penghasilan per bulan orang? Emangnya saya pejabat yang harus lapor kekayaan per bulan? Gak perlu tahu. Nih urusan personal atau private orang itu sesuatu di internasional ya. Umur, penghasilan, agama, itu sebenarnya agak tabu kalau kita nanya ke stranger yang gak pernah kita kenal. Jadi kecuali kalau aku pejabat atau salah satu wakil dari rakyat yang harus melaporkan penghasilan dan pajak per bulannya ke DJP perpajakan, nggak apa-apa kalian nanya. Aku juga rakyat, jadi kalian tidak perlu dan tidak berhak mengetahui berapa penghasilan seorang sesama rakyat. Kita sama-sama rakyat jelata. Sudah, stop. Udah baca bukunya Mas Bima Satria? Belum. Nah itu juga masuk rekomendasi. Cuma tar dulu. Aku kalau habis baca, maksudnya gini, kalau 1 minggu ini aku habis baca buku anarkis ya udah aku stop. Aku nggak akan ngejar anarkis terus. Kayak minggu lalu aku baca filsafatnya Sartre, jadi aku stop. Oke, minggu kemarin aku baca filsafat Barat. Udah stop di situ. Abis itu nanti minggu depan minggu ini lagi anarkis. Nanti kalau udah selesai Bakunin paling aku selingi dengan novel atau dengan buku anak-anak biar otakku nggak pincang gitu. Jadi kayak biar capek banget otaknya mikir. Pustaka Catut. Oke, terima kasih. Tolong DM ya. Tolong DM dong, nanti aku bentar aku catat. Tadi Mas Bima ya. Nenek moyangku seorang anarkis. Nenek moyang ya, aku catat dulu, coy. Terima kasih ya atas rekomendasinya. Coba nanti aku cari buku-bukunya, tapi mungkin tidak minggu ini ya. Karena TBR buku banyak, 2 rak buku anjrit. Hobinya beli buku. Baca bukunya nanti ntar aku catat. Mas Bima, nenek moyangku seorang anarkis, nenek moyangku, sama Pustaka Catut.
Thank you, aku udah catat di sini. Kak kasih wejangan buat anak muda biar sukses kayak kakak. Hah? Enggak. Jangan. Jangan melakukan kebodohan yang sudah pernah aku lakukan 2 kali dan jangan ya. Skincare-nya apa kak? Jauh lebih mulus dari awal konten. Lah ini mah filter bego. Enggak dong. Coba lihat, cek filternya. Nah aslinya mah gini, masih ada pori-pori tuh. Ini kasih filter dikit. Filter smooth di TikTok tuh kan ada. Ini soalnya kemarin habis treatment dan jerawatan. Tapi udah. Kasih filter dikit. Nggak banyak. Segini. Kalau banyak semana? Kalau full segini anjay, nggak ada pori-pori, gila nih cok. Segini aja. Nah masih kelihatan pori-porinya. Gitulah. PSS Sleman masuk Liga 1. Selamat untuk PSS Sleman. Soalnya aku dulu pernah main ke Maguwo. Main-main gitu. Sama San Morian, asik. Selamat ya PSS Sleman sudah masuk ke Liga 1 sampai ketemu dengan PSIM dan kita seduluran Mataram Islov duduk bareng nonton bola. Iya kan? Ntar kayaknya harus jualan jersey yang setengahnya PSIM, setengahnya PSS deh. Kak merek bajunya apa? Ini aku beli di Joy Basic. Mana Joy Basic? Joy Basic ada di TikTok tuh banyak. Tapi yang penting MU. Yang penting MU menang selalu. Kalahnya kapan? Gak boleh gitu anjrit. Ini aku pakai baju merah karena MU. Gitu aja terus. Konten masak ada di YouTube anjrit. Kak Siska pernah ke kota Garut? Pernah anjrit, tahun 2000 berapa tuh ya? Aku pernah ke Garut kena gempa bumi lagi. Usahakan pakai King. Oke, siap King MU. King MU menang terus, kalahnya kapan? Gitu atuh. Glory Man United. Gitulah pokoknya. Astagfirullah, kenapa mas? Ya bagus sih istighfar setiap hari. Istighfar terus ya mas. MU Mataram United. Bajingan kalian. Sebutin King MU, aku lagi record. Itu kan ada videoku joget-joget pakai baju MU di Reels. Di mana ini namanya? Di TikTok. Kok kayak kenal? Pernah kenalan di mana kita, Bang? Pusing bang, pengen pijet bang. Aduh, anjing.
Rambutku sampai awul-awulan gara-gara baca buku nih begini.